Ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibnya letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap kutulis." Walaupun Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, namun karena desakan daripada demonstrasi yang dibuat oleh imam-imam kepala orang Yahudi, maka Yesus tetap disalibkan. Hanya satu yang bisa dilakukan oleh Pilatus, yaitu dengan menuliskan di atas kayu salib itu, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Ketika itu imam-imam kepala itu keberatan karena malu. Mereka mengatakan, "Jangan tulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Pilatus menjawab, "Apa yang kutulis, tetap kutulis." Artinya, inilah kuasaku. Aku berkuasa menuliskan itu. Tadi ketika dia diperhadapkan dengan melawan Kaisar, dia tidak dapat melawan. Namun, setelah ia memutuskan bahwa Yesus disalibkan, dia juga menunjukkan bahwa sebenarnya saya juga berkuasa untuk menulis ini. Sehingga tidak ada yang dapat merubah apa yang dia tulis. Dan itu sengaja ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Memang sebenarnya ini sangat memalukan orang-orang Yahudi. Artinya rajanya disalibkan oleh orang Romawi. Ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil
Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Apa yang dinubuatkan pada kitab Mazmur digenapi oleh Yesus. Hal itu tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ini telah tergenapi. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ia berkata ini kepada ibunya, menunjuk kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya saat itu dia menyatakan bahwa misinya untuk menyelamatkan manusia telah selesai.